Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Tafsir ayat Alif Lam Mim adalah di antara huruf-huruf yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tafsir ayat, Allah memberitakan bahwa Dia Al-Hayyu, hidup kekal, yakni hidup yang sempurna. Al-Qayyum, terus-menerus mengurus makhluknya, yang melakukannya sendiri dan mengurus segala kondisi makhluknya, di mana Allah telah mengurus kondisi agama, kondisi dunia, dan kondisi takdir-takdir mereka. Lalu Allah menurunkan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW Alkitab dengan kebenaran yang tidak ada keraguan padanya, dan kitab itu mencakup kebenaran. Ayat yang ketiga sampai ayat keempat, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan atau siksa. Tafsir ayat musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dari kitab-kitab suci, artinya kitab ini mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh kitab-kitab tersebut dan membenarkan para rasul yang membawa kitab-kitab tersebut. Demikian juga wa anzalat taurata wal injil min qablu, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, yakni kitab Allah ini. Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Allah menyempurnakan risalah dan menutupnya dengan Nabi Muhammad SAW dan kitabnya yang agung, yang dengannya Allah memberikan petunjuknya kepada makhluk dari kesesatan dan menyelamatkan mereka dari kebodohan. Dan dengannya Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, kebahagiaan dan kesengsaraan, jalan yang lurus ke surga dan jalan ke neraka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan mengambil petunjuk, niscaya mereka akan memperoleh kebaikan yang melimpah dan pahala yang segera maupun yang tertunda. Dan alladzina kafaru bi ayatillahi, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya, lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam, akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan siksa bagi orang-orang yang maksiat kepadanya. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Sesungguhnya
bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan di antara kesempurnaan pengaturannya atas hamba-hambanya Ta'ala adalah bahwa ilmunya meliputi seluruh makhluk. La takhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit, hingga apa yang ada di dalam perut wanita-wanita hamil. Allah lah alladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya, berupa laki-laki, wanita, bentuk yang sempurna, bentuk yang cacat, yang selalu berganti dalam tahapan pembentukannya dan keindahan hikmahnya. Oleh karena Dialah zat yang seperti ini terhadap hamba-hambanya, dan perhatiannya yang besar terhadap kondisi mereka dari permulaan, ketika Dia menciptakan mereka hingga akhir dari perkara mereka. Tidak ada sekutu baginya dalam semua itu. Maka menjadi jelaslah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. La ilaha illa huwal azizu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa, yang menguasai segala makhluk dengan kekuatannya, dan perkasa dari sifat kekurangan atau dari sifat tercela. Al-Hakimu lagi maha bijaksana dalam penciptaan dan syariatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.